militansi ya. Jadi setiap hari update kita, sinkronis gitu ya. Luar biasa. Oke, ini Bapak Ibu, next. Ini untuk vokasi. Ada yang dari vokasi, Bapak Ibu? Ada yang dari vokasi? Vokasi ada ya, Bapak ya, vokasi ya. Vokasi. Oke, ini vokasi ya. Jumlah PT-nya hanya 4 ya, yang mandiri. Yang lainnya tersebar di Utama, Madya, dan Pratama. Pratama, Madya, Utama, dan seterusnya. Oke. Ya, nah sekarang saya akan cerita nih. Akan cerita gimana sih setelah WSB itu turun klaster. Saya nggak malu kalau ya, karena memang demikian. Ya. Jadi kita barusan dapat unggul ya. Kemudian saya barusan dapat SKDB. Tapi klasternya turun ya. Berarti harusnya nggak DB ya, Prof ya. Yang di LPPM mungkin ya. Mungkin dari USM kita senasib ya, USM. Oke, seperti itu. Ya. Kami memetakan Bapak Ibu. Boleh ditiru nggak cara monetnya, silakan. Ya. Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan tadi. Mutlak kita harus pelajari tiap indikator dan bagaimana indikator itu diperoleh. Mutlak harus kita kuasai sebagai kepala LPPM. Keduanya, mencari masalah dan akar masalahnya. Akar masalahnya apa nih? Ya. Saya tadi Bu Rito sampaikan ya, saya perlu logistik, langsung logistiknya ya, setahun 5M, silahkan dipakai. Nanti kalau nggak berhasil meningkat, nanti di tahun 2024, ya berarti saya apa Bapak Ibu? Gimana Pak? Mundur ya? Ya begitulah. Intinya logistik juga perlu, tapi gimana LPPM memberi target? Nanti saya memberikan kita bagaimana memberi target ke Prodi ya setelah hasil itu kemarin keluar. Kemudian memberikan rekomendasi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang berbagai. Jadi kami LPPM setelah memoles, meminta dukungan, kemudian memberikan suplemen supaya kita bisa meningkat lagi untuk kelas-kelas berikutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi USB itu skornya 21,23. Tadi mandirinya 22,15. Tapi nggak seperti sepak bola ya. Kalau menang ngitung besarnya skor gitu ya. Kalau ini enggak, ya namanya utama ya utama aja. Baik itu utamanya itu atas, ambang atas atau enggak ya pokoknya utama. Tapi intinya kita ini Bapak Ibu. Kemudian basis penilaiannya sekali lagi Sinta. Ya, Sinta. Ada beberapa yang tidak bisa kita intervensi Bapak Ibu. Dulu Sinta pas sudah bisa beberapa intervensi ya. Untuk bukti pendukung dan seterusnya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ada 66 indikator. Oke. Next. Nah, inilah kemudian kita bedah. Apa sih dari 6 indikator itu? Itu kira-kira nilai kita berapa? Nanti kita tahu kelemahan kita di mana. Ya semacam SWOT Bapak Ibu ya. Nah di sini publikasi kita 8,1. Tapi Bapak Ibu harus berpikir ya bahwa Sinta itu skornya tipis ya, 0,0 Bapak Ibu ya. Jadi tadi walaupun 21, sekian, tapi ngajarnya juga sulit juga. Karena normalisasi dari 0,0 Bapak Ibu. Ini HKI-nya Bapak Ibu prihatin ya HKI-nya. Jadi sangat rendah nilainya. Kemudian kelembagaan ini kenapa rendah? Kami sudah unggul, banyak prodi yang sudah unggul juga, tapi tadi pengelolaan jurnal akreditasi kita yang masih belum maksimal. Ya, masih rendah juga. Community service ini PKN ya, ini sudah rendah. SDM yang kita yang SDM-nya bagus ya. Jadi SDM-nya kita sudah bagus. Jadi kita harus nutup yang tidak bagus ya. Seperti itu, ya. Oke, ini nilai dari kami. Kemudian kami buat metrik Bapak Ibu, spider graded seperti biasa, ya. Ini kami baju yang warna biru. Kemudian targetnya yang warnanya orange ya. Jadi gap mana yang paling lebar, kita fokus program kerja LPPM-nya kalau ini atau di RPM kalau kamu. Jadi kami fokus mengejar yang poinnya tinggi dan gap-nya itu lebar. Di program tadi kita gelontorkannya kan banyak ke yang marginnya lebar. Itu. Oke, kemudian kami mulai orang Jawa bilang petani Bapak Ibu ya. Jadi mulai kita telusuri Bapak Ibu. Ya, dari tadi nilainya tadi berarti ternyata ini rata
470 dosen, tapi Scopusnya hanya 131. Ada yang salah tadi, ya. Gitu ya. Dan ini nilainya rasionya rendah sekali, 0,3 per tahun dibandingkan dengan tahun-tahun. Ini jadi masuk evaluasi. Kemudian bosnya rendah. Ini juga karena disebabkan tadi belum mendaftar. Ini kami segera membuat langkah, kita list yang belum, kita minta pimpinan untuk membuat SK, kemudian kita wajibkan untuk segera registrasi ke Pablo ya, untuk bisa member di bos. Bapak Ibu, sekarang kayaknya bukan lagi zamannya menghimbau Bapak Ibu. Menghimbau, tapi zamannya adalah menugaskan. Jadi saya ada komit dengan Bu Rito dan Prof Eko. Kita sekarang menugaskan. Gak ada lagi sosialisasi, bintek. Sudah selesai. Ya. Jadi itu yang kami tekankan sampai kami dibentuk. Akhirnya di fakultas ada namanya koordinator RIK ya, koordinator riset, inovasi dan kewirausahaan. Mitra kami di fakultas ada kepanjangan nama panjangan tangan kami yaitu koordinator RIK. Yang untuk karena itu struktural juga akhirnya. Kemudian publikasi nasional ini Bapak Ibu, Sinta 1 dan 2 hanya 470 artikel 3 tahun. Tapi yang Sinta 3 sampai 6 itu ada 1000-an lebih. Ya, ini nilainya 0, ini Pak. Nilainya 0, sia-sia ya. Atau nanti Pak Imam tambahkan yang Sinta nilai itu Pak ya. Tahun depan dikasih berapa nilainya nanti dinilai biar nggak sia-sia. Ya, kalau ini memang Bapak Ibu ya, kalau kami beberapa fakultas sudah mewajibkan mahasiswa untuk publikasi Bapak Ibu ya. Tapi kalau Sinta 2 memang hanya beberapa mahasiswa Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa semua memang. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian buku, jumlah buku ya. Jumlah buku ini juga, jadi kami hanya punya autor untuk atau judul buku 217 Bapak Ibu. Rasionya juga sangat rendah. Nah, ini PR kami untuk kami tidak lanjut ya. Itu untuk publikasi. Nah, kemudian, wah ini contohnya, contoh yang diperhatikan ya. Nah contohnya, pertama adalah publikasinya, kedua adalah sinkronisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah misalnya Bapak Ibu publish di Scopus Q1 misalnya, tapi Bapak Ibu nggak melakukan sinkronis, itu juga nggak dihitung Bapak Ibu, nilainya 0. Ini mungkin teman USM yang mengalami kemarin ya. USM itu publikasinya bagus, tapi tidak melakukan sinkronisasi teman-teman, sehingga ya tidak dihitung. Jadi dosen ketika login, dosen langsung bisa request sinkronisasi. Ya, ini jangan lupa. Tapi kemarin begitu H3 kami lakukan pemantauan, tadi kita yang melakukan sinkronisasi. Akhirnya verifikator Sinta sangat penting, Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu di sini mungkin ada teman-teman verifikator yang datang. Bapak Ibu, Mbak Mas itu judul mbaknya. Judul mbaknya adalah verifikator Sinta. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, oke. Setelah itu next. Nah, yang kedua, masuk evaluasi yang kedua Bapak Ibu ya, yaitu hak cipta 289. Ini karya dan paten baru 7 paten kami. Ya, 3-nya granted ini. Berapa yang granted lagi? Ya. Oh, yang tadi, oke, yang tadi betul. Ya. Jadi ini beberapa Bapak Ibu, ya, nanti bisa dibaca ya, materi saya. Oke. Kemudian kalau kelembagaan, tadi kelembagaan saya kira hasil monef kami jelas ya, dari masalah jurnal. Oke, saya next kembali. Kemudian penelitian Bapak Ibu, ini triknya adalah ternyata riset internal itu poinnya 40 Bapak Ibu. Dan caranya hanya kita menginput di Excel saja. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa berstrategi di situ. Ya. Kalau kami, nah ini kan ada ya. Ini kita bisa mendownload inputan untuk riset internal. Pokoknya yang tidak integrated dengan sistem-sistem yang lain tadi, kita input, kemudian kita masukkan datanya, dan kita unggah. Kemudian verifikator dan validasi aja, udah dinilai. Seperti itu. Jadi kemarin kita juga agak lepas di sini ya. Oke, ya. Pengabdian masyarakat tentunya juga kurang memuaskan Bu guys. Ya, bersyukur Bapak Ibu yang memuaskan ya. Tapi ini juga sama. Ada yang eksternal kita nggak
hanya 200-an dosen, mahasiswanya hanya 4.000-an, tapi kalau mereka bisa mandiri, sama-sama seperti kami ya, Universitas Kristen juga. Malah saya sering diundang dari narasumber di sana saya, Surabaya University. Tapi kalau mereka bisa mengungguli anaknya nih, kenapa nih adiknya kok pinter? Saya undang adiknya kemarin, kamu kok terlalu ini tidak sopan ini. Akhirnya ketahuan nih, mereka HKI-nya lihat Bapak Ibu skornya. Kalangan UMS Bapak Ibu 9,82, hebat sekali mereka ya. Ternyata mereka HKI-nya itu bisa berapa HKI-nya? HKI-nya Ciputra itu kan ribuan Bapak Ibu, ada berapa belas ribu gitu HKI Bapak Ibu. Itu gimana ya, saya juga heran. Kemudian patennya banyak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tuh, bisa lihat sekarang dia Ciputra, bilang dia belajar dari Ciputra nih. Jadi mereka itu intinya mereka mandiri itu karena nilai HKI-nya itu tinggi. Yang lain semuanya kalah ya. Yang lain semuanya kalah nih. Semuanya grade-nya di bawah, tapi HKI-nya itu meningkat dari mereka mandiri. Waduh, luar biasa. Kita harus akui. Jadi ini kita lakukan benchmarking juga. Kemudian kita evaluasi tentunya. Jadi UKSP lebih baik dibandingkan UC tapi di bawah UMS ya. Untuk Scopus bla 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 ini kita lakukan. UMS itu hebat luar biasa. 831 artikel. Nanti kita hanya 300-an. Walaupun dosennya memang 700-an di kampus. Tapi bukannya sangat baik. Kemudian UKSP ini UC ini juga sama ya. Hak cipta 3 tahun nih, ribuan hak cipta tahun ya. Belum paten dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Nah, intinya itulah kenapa kita membuat rekomendasi seperti ini ya, benchmarkingnya untuk saya pakai benchmarkingnya UC dan UMS. Oke, next. Nah, sekarang rekomendasi Bapak Ibu. Rekomendasi yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya kita membersihkan data PDDT. Kita ternyata kemarin banyak menggunakan dosen luar mengajar yang tercatat. Yang kedua, kita dosen-dosen yang sudah resign, maaf sudah meninggal, kita membersihkan datanya. Itu kan mengurangi waktu. Iya. Kemudian revitalisasi juga internal. Ini kita tadi menggelontorkan dana logistiknya kita tambahi. Targetnya kita tingkatkan minimal sisa dulu. Kita tingkatkan internalnya. Tidak ada lagi intervensi keuangan Bapak Ibu. Mungkin tak sama ya. Kita tidak lagi untuk intervensi keuangan. Semua dana mereka tidak dosen kita kasih data 50 juta, 40 juta tidak ada tapi tidak ada intervensi. Tapi luarnya berapa? Betul-betul kita. Kemudian ini beberapa. Nah sekarang berikutnya ya ini yang penting ya penugasan. Bapak yang diberikan kita beri data. Pak, Bapak ini dosen Bapak yang eligible. Eligible-nya kan sisa skornya maksimal 150 ya ibu-ibu. Itu yang eligible langsung ditugaskan membuat proposal. Submit ke eksternal dulu. Kalau nggak eksternal ya langsung internal. Pokoknya penugasan sekarang. Nanti kita setelah ini akan keliling lagi ke fakultas Bapak Ibu untuk melakukan connect lagi. Sudah dilakukan apa belum? Seperti itu. Kemudian setelah itu memaksimalkan jaringan yang aman. Oke. Satu menit yang balik. Kemudian setelah itu tadi membentuk dari fakultas. Kemudian ini ada HKI tadi yang nilainya 40, yaitu perlindungan varietas tanaman. Dan kayaknya HKI tentang sirkuit terpadu ya. Jadi ada yang elektro, yang instrumentasi itu ada juga, itu HKI yang 40 juga poinnya, itu yang kemarin juga agak lepas dari pengamatan kita. Oke. Nah, kemudian skenario, kita langsung buat skenario nih. Kita intens apa dengan koordinasi, kita buat skenario. Skenario ini, hasil kita kan ini ya, hasil kita ini, kita harus kejar pertumbuhan. Ini kita kejar. Ini kita lakukan bersama-sama antara LPPN UKSB dan fakultas dan semua dosen. Kita kejar pertumbuhan minimalnya itu ini. Jadi publikasi skornya sekian, HKI sekian. Ini kita lakukan bersama-sama, Bapak Ibu. Kami ada 14 fakultas, 63 prodi. Kita sering jalan untuk mencapai target ini. Kita lakukan evaluasi setahun 2 kali untuk mencapai target ini. Kemudian skenario idealnya adalah ini. Ini yang agak berat, tapi kita akan coba juga masuk ke sini. Kita buat target capaiannya sudah buat. Ya, itu ya. Terus terakhir
Nah, kita buat per fakultas yang kita punyai target jelas. Contoh, prosiding media massa dengan generasi berapa, nilainya berapa per fakultas, kita petakan semua. Ini ketemunya adalah target capaian tadi. Sehingga kita monetnya, EPP-nya itu gampang juga. Tinggal kita tanya, maaf Pak Dekan, misalnya, ini sekarang sampai dengan bulan ini sudah berapa ya? Ini target tahunan Bapak Ibu, ini target tahunan. Ini target tahun 2022. Sorry, 2023. Jadi ini nanti masih saya evaluasi. Kemarin kita baru lakukan evaluasi yang pertama ya. Untuk ini kita selalu evaluasi. Terus tentunya bukan kita hanya mengejar, tapi kita bertanya juga permasalahannya apa, perlunya kita fasilitasi apa. Jadi kita kasih target per fakultas seperti ini menggunakan angka kuantitatif. Oke, seperti itu. Nah inilah kita dukung bersama. Ini 1, 2, 3-nya di tempat kami seperti ini. Ini yang pertama ini Christine Dewi ini mahasiswa saya dulu, kuliah di luar, kebetulan dapat promotor yang bagus. HID fokusnya dari 2 berangkat pulang-pulang udah jadi 13. Ini kemarin kita kan berikan inisiatif publikasi juga sama dengan PMS ya Pak. Dan inisiatif ini bisa dia pernah terima satu semester untuk inisiatifnya 52 juga. Ya, karena kita inisiatifnya karena satunya banyak, citasinya banyak, dan kita berikan aja. Jadi kita kasih reward untuk ini Christine. Ya, yang nomor 2 nggak usah diberikan. Kemudian, nah kita juga lakukan Bapak Ibu. Ini prodi kita yang pertama PPI itu yang kinerja paling bagus. Kemudian PGSD dan seterusnya. Ini setiap kali dies Bapak Ibu, kita undang ke depan kita kasih juga reward. Yang nonton 1,5 juta, yang profit juga kita kasih reward juga. Ya, dia reward and punishment lah. Jadi ini KSB, ini kan prodi yang masuk 4 besar untuk publikasi. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nantinya saya ambil dari DPR, Kak Cipta ini ya. Kemudian dari hasil kami juga. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk paparannya luar biasa sekali ya. Jadi memang ahlinya terkait dengan Sinta ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Itu ada beberapa hal yang tadi menarik bahwa ini adalah kerja bersama, betul ya Mas ya. Kalau kita sendiri pasti tidak bisa melakukan sebagai universitas, sebagai Bapak dan Ibu dosen, mari kita bekerja bersama untuk menaikkan kinerja riset kita. Nah, sekarang biasanya sudah tidak sabar dari peserta untuk bertanya terkait dengan tadi pengalaman yang sudah KSW lakukan. Pengalaman bisa pengalaman baik dan pengalaman buruk karena kita dapat dua-duanya ya. Kita juga pernah mengalami di posisi yang paling bagus dan kemarin kita baru saja mendapatkan teguran dari Tuhan, jangan pernah nih di posisinya sekarang lagi turun. Kita belajar bersama baik itu pengalaman baik ataupun dari pengalaman buruknya. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bertanya atau berdiskusi gitu ya, best practice atau pengalaman dari universitas Bapak Ibu masing-masing. Saya akan buka di 2 termin, masing-masing termin untuk 3 penanya. Silahkan Bapak Ibu untuk bertanya, raise hand dulu, kemudian sebutkan nama dan juga institusinya. Monggo silahkan Bapak dan Ibu yang bertanya. 1 lagi, 2 lagi. 1, 2, Bapak, 3 Ibu yang bertanya. Oke baik, 3 pertanyaan dulu yang pertama, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih moderator yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya dan juga memberikan gambar kepada teman-teman bahwa ternyata UKSW walaupun sebagai universitas yang sekarang luar biasa masih nama saya Busibo dari LPM Tasman. Itulah yang saya kagumi dari UKSW, masih mau berbanding dengan organisasi yang kami katakan lebih muda, yaitu Ciputra. Kemudian setelah mengadakan suatu perbandingan, kenapa kok Ciputra itu
mendapatkan angka tinggi, itu sebabnya salah satunya adalah karena hak kekayaan intelektualnya yang mereka urus dengan baik. Saya maklum Pak, Ciputra itu berusaha, artinya berusaha membesarkan universitasnya atau perguruan tingginya itu dengan cara-cara mengembangkan kekayaan intelektual. Nah, kemudian yang saya pikir, kekayaan intelektual semacam ini biasanya itu lebih banyak dimiliki oleh fakultas-fakultas yang dengan latar belakang eksak, utamanya teknik misalkan. Namun untuk yang berbasis sosial, namanya tidak secerah apa yang dilakukan oleh fakultas-fakultas yang berbasis eksak. Kemudian saya mau mengatur sama Pak Kristopo, profesor muda, ya. Apakah perguruan tinggi itu mau diarahkan ke sana untuk semua perguruan tinggi di Indonesia, sehingga dengan memandang Ciputra itu sebagai sumber sumber pengetahuan di sana, apakah perguruan tinggi itu hendak dikembangkan ke sana semua, sehingga mencapai apa yang dicapai, seperti apa yang dicapai oleh Universitas Ciputra. Itu saja. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Kita tampung dulu ketiga pertanyaan, nanti langsung bisa dijawab oleh Mas Prof ya. Yang kedua, Bapak samping kanan, monggo Pak. Ya, ini Bapak. Terima kasih Mbak Dokter yang baik hati. Mas Prof, matur nuwun atas seringnya luar biasa. Saya Sri Sinaryono dari UMS. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya juga ingin ngasih kabar nih Mas Prof. Jadi saya lihat edukasinya sangat responsif, tadi langsung merespon hasil clustering dengan tindak lanjut yang menarik ini. Tadi kemudian sudah ada mencoba mengejar untuk skenario 1, 2, kemudian membuat target-target langsung per fakultas. Nah ini kami ingin mendapatkan informasi membuat target-targetnya dan kira-kira respon dari fakultas bagaimana Bapak buktikan yang ada di sini. Pertanyaan kedua adalah ini menarik juga. Tadi coba di apple to apple UKSW dan UMS SDM. Kalau SDM-nya UMS kan banyak 700-an sekian, 700 sekian ya. UKSW 400 sekian. Tapi nilai dari UKSW ini sedikit lebih tinggi daripada UMS. Dan kalau saya lihat kriteria yang digunakan adalah jabatan fungsional dari dosen-dosen, di mana guru besar dan seterusnya. Mungkin Mas Prof bisa menjelaskan titik krusial di mana? Kan UMS biasanya 300 di atas UKSW jumlahnya, tapi nilainya masih di bawah UKSW. Matur nuwun atas kesempatannya. Baik, terima kasih untuk Bapak Sri Mulyadi dari UMS. Selanjutnya dari Ibu, ya dipaskan Bapak dari Ibu semuanya Mas. Monggo Ibu, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Intan dari Politeknik Harapan Bersama dari Kota Tegal, Bapak. Mohon izin diulang lagi namanya siapa? Namanya Intan dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pemaparan dari Pak Kristopo sangat sangat clear gitu ya, dan sangat jelas, sehingga saya sangat tertarik dengan sebenarnya sistem informasi atau tadi yang dinamakan RISA ya, yang adalah mungkin sistem penelitian dan pengambilan yang ada di internal UKSW itu. Sebenarnya kami sedang mengembangkan sistem
riset tadi itu bisa tersinkronisasi dengan sinkron. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih mekanisme tersinkronisasi tersebut gitu ya, supaya nanti memudahkan jika ada data-data dari dosen untuk keluaran atau publikasi yang dihasilkan, sehingga report kesimpulannya itu tidak berumit ya dengan adanya riset tersebut. Terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah berkaitan tadi yang disebutkan bahwa memang dari dosen kami juga banyak yang publikasinya itu di Sintan 3 dan 4 gitu ya, dan itu tadi disampaikan oleh Profesor Kristopo bahwa itu menjadi penilaiannya 0 gitu ya. Nah, tadi saya sempat lihat di slide itu ada beberapa penilaiannya, itu maksudnya seperti apa, kenapa ada beberapa penilaiannya, tapi tadi disampaikan Sintan 3 dan 4 itu tidak ada nilainya gitu. Karena memang kami sangat banyak juga belum menghimbau untuk ke Sintan 2 atau Sintan 1. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih untuk antusiasme yang luar biasa. Mungkin kita bisa berikan tepuk tangan dulu untuk peserta yang luar biasa yang sangat mau berbagi sharing dan juga pengalaman dari mengisi acara, bukan mengisi acara, tetapi dari si acara sudah menunjukkan waktu kurang 15 menit lagi, sehingga mungkin kita hanya akhiri di satu sesi karena nanti masih ada pembicara selanjutnya. Jadi kalau masih ada yang ingin bertanya bisa kontak langsung ke Mas Prof. Tadi ya sudah ada. Monggo silakan langsung jawab Mas. Ada 3 ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Pak Agus. Iya. Terima kasih Pak Agus dari UTAK ya, rekan Pak Tom. Jadi Pak Agus, kebijakan pemerintah. Tentunya kita sepakat semua bahwa dengan digulirkannya ke daerah, matching fund, tentunya memang yang ditargetkan pemerintah adanya hilirisasi produk-produk riset atau komersialisasi ya. Bahkan di skim BLPPM sekarang nggak ada lagi yang terapan, ada terapan, tapi syaratnya juga paten. Benar Bapak Ibu ya. Sekarang semuanya lari ke fundamental, karena ternyata yang terapan, skema terapan itu syaratnya paten. Nggak banyak dosen kita yang punya paten. Kemudian yang pengembangan langsung diadakan ke daerah. Jadi kalau saya memprediksi ya akan arahnya ke sana. Terus Bapak Ibu, kalau kita lihat Ciputra, saya sepakat. Ciputra ini kan sebuah konglomerasi yang besar ya, sehingga dorongan untuk HKI-nya itu tinggi. Tapi Bapak Ibu, kita harus pahami juga bahwa kita punya kelebihan masing-masing Bapak Ibu. Jadi benchmarking tadi hanya untuk Monev kita, tapi oke Ciputra kamu bagus di HKI. Nah mungkin UKSW bagusnya di mana yang bobotnya besar, kita fokus ke situ aja mungkin. Energi kita 75% arah ke situ aja. Ya. Jadi saya kira masing-masing punya kelebihan kelemahan sendiri, itu yang difokuskan Pak Agus. Itu terima kasih Pak Agus sekali lagi. Kemudian yang kedua dari Prof. Nari UMS. Ya, terima kasih. Jadi tadi disampaikan bahwa kami unggulnya itu di kelembagaannya SDM pertamanya, SDM dengan UMS. Jadi kalau kebetulan kami memiliki waktu itu LTM ya, kami ke LTM waktu itu masih Prof. Intia juga. Kami memang mentreatment untuk Java dosen. Kita treatment secara apa ya istilahnya? Ya kalau beliau kan satset banget tadi ya, sampai kita yang di level direktorat juga loyo enggak, kita semangat ya. Tapi intinya tadi Pak, kita memberikan pendampingan, kemudian treatment, kemudian juga kita sekarang buka ya, arah Profeko itu kita buka skim internal itu untuk Java. Jadi yang Java AA kolektor kita kasih 5 jutaan, boleh ngambil skim yang lain juga, itu pokoknya boleh. Kemudian yang DB itu mendapatkan 20 juta ya. Untuk DB biar DB-nya itu publikasi ya, itu dikasih 20 juta, yang LK ke DB 15 juta. Jadi adanya insentif, suplemen, strategi untuk sehingga kami ya boleh berbangga di satu indikator dibandingkan UMS ya, kami sedikit lebih baik di SDM. Gitu. Nanti bisa berlanjut diskusi. Ya. Kemudian yang terakhir dari Politeknik Tegal ya, Politeknik Tegal Bu Intan ya, Intan. Jadi tadi yang pertama Bu terkait riset ya. Oke, kami mengembangkan riset Bu, dengan saya sendiri tim pengembangnya. Kemudian riset itu Bu, riset
Pak Imam untuk API-nya, ya. Kemudian kita diberi email oleh tim pengembangnya, user password untuk API-nya, kita bisa akses langsung data Sinta, dosen. Itu yang pertama, jadi ada integrasi. Yang kedua, di Sinta, di Pisa, kami single sign on ya, semua aplikasi UKSW itu cukup satu portal masuk, kita mudahkan lah, nggak lagi ngetik user password yang banyak gitu ya, atau yang beda-beda. Masuk, kemudian di saat itu kita mudahkan dari sisi pengusulan. Pengusulannya bahkan lebih baik dari Bima ya. Kalau kami tiap step pengusulan ada notifikasinya. Kayak email ada Bapak Ibu sudah direview, Bapak Ibu sudah apa, sudah disetujui, sudah pencairan. Kami mudahkan prosesnya melalui riset. Ya. Kemudian setelah itu kita review, kemudian semua datanya otomatis kita punya database bu. Dari proposalnya, laporan akhirnya sampai publikasinya kita punya database-nya. Itu yang kita jadikan, kita samakan reportnya dengan reportnya Sinta, sehingga kita tinggal upload saja, tinggal sedikit cleansing data, tinggal kita upload aja. Itu yang berikutnya. Selanjutnya, arahan dari Pak Eko juga ini, kami ada menu baru yaitu insentif. Insentifnya sudah lewat riset, tidak ada input lagi. Kita beli API juga dari Scopus dan BOS. Jadi nanti dosen misalnya Kristoko, tinggal masukkan tahunnya, login Kristoko, pausan tahunnya, publikasi saya keluar semua. Ya, langsung ajukan, klik submit, ajukan. Kita percepat sekarang ya, maksimal seminggu udah cair ya. Sama lah, 15 juta, 12,5 juta, langsung kita cairkan ke dosen. Jadi dosen kita berikan kemudahan. Jangan sampai kita kejar, prosesnya lambat. Dan kecil lah prosesnya nggak tahu kemana. Nah itu yang kita perbaiki sistemnya, tata kelolanya di bawah arah BPS. Termasuk Hacipta, kita rekod juga, kita punya teknis juga. Semua pendampingan startup, semua Hacipta kita juga nanti melalui sistem sehingga tidak ada lagi pengajuan proposal manual, nggak ada. Yang penting dari datanya terekod. Kemudian tadi pertanyaan bagus ya, kok kita bisa memberikan target fakultas ini berapa. Kita basisnya jumlah dosen per fakultas, jam 4 dosen. Kemudian kita lakukan juga pakai AI juga, kita forecast juga ya. Jadi untuk tahun ini kira-kira target fakultasnya dari indikator tadi kita forecast ya, keluar angka-angka yang tadi saya sebutkan. Jadi semuanya juga basisnya dari ini. Ya. Kemudian respon fakultas sangat bagus. Ini Prof. Amin ini luar biasa ya dengan ide. Beliau staf ahli gubernur NTT tapi dengan kita masih sangat support dan mendukung ini, bahkan beliau datang ya di depan sendiri. Makasih Prof. Kemudian juga mengajar stafnya juga. Jadi dukungan ketika kita bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, ilmiah, kita fasilitasi, otomatis feedback yang kita rasakan juga menarik ya. Jadi ada suasana gembira ya saat kita melakukan itu. Karena itu Mbak Linda, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah memakai tadi. Oke siap. Karena kita bisa ada pembagian door prize, jadi sudah pas ada 3 ya. Ada 3 penanya dan juga ada 3 door prize. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang tadi bertanya, Mbak Intan, kemudian Pak Agus dan Prof. Siapa Prof? Sri, Prof. Ini siapa Prof? Prof. Monggo maju ke depan kita bersama-sama. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk 3 pertanyaan kita hari ini. Kita turun aja katanya. Oke, kita turun aja. Mari kita turun untuk memberikan door prize dari Bapak Wakil Rektor kita, Bapak Wakil Rektor kita bisa memberikan door prize-nya. Tapi sebelumnya kita juga bukan pemuda ya, kita bukan sebentar ini. Selamat pagi Prof. Rono. Gimana Prof kesannya dengan Brazil? Keren. Kerennya gimana nih Prof? Istilahnya keren. Keren aja. Keren, luar biasa. Kemudian ada yang nikah yang dari mana tadi? Politeknik Harapan Bersama. Harapan Bersama, namanya bagus ya, Harapan Bersama. Biasa disingkat Poltek Harber. Gimana lancar tadi perjalanan? Dapat ilmu ya Mbak? Banyak sekali dapat ilmu. Yang terakhir katanya Ketua Asosiasi nama Agus Jawa Tengah tadi ya. Dari mana? Kesannya dari UKSW? Luar biasa. UKSW sangat luar biasa. Terima kasih semua. Oke, saya undang Bapak Wakil Rektor RIK Profesor Eko
Ya, izin berfoto dulu. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan demikian karena sesi yang pertama sudah selesai. Jadi intinya tadi yang pertama kita harus bekerja bersama dalam hal untuk menaikkan pasar penelitian kita. Dan bagi Bapak dan Ibu pengelola LPPN berarti harus paham dulu terkait dengan apa isi yang ada di Sinta. Karena dari situ nanti kita bisa berstrategi dan bisa juga membuat keputusan-keputusan yang strategis yang nanti akan dikerjasamakan dengan Bapak Ibu dosen yang ada di seluruh fakultas. Demikian sesi yang pertama sudah kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi keberkahan, dan mari kita maju bersama, berkolaborasi bersama untuk memajukan riset di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Linda sudah memimpin untuk sesi pemaparan yang pertama, materi sharing tata kelola riset dan publikasi. Dan sebelum kita memasuki pemaparan materi yang kedua, Bu Linda jangan cemburu ya Bu, karena yang diberikan plakat hanya narasumber. Ya, kami mengundang pada narasumber Profesor Dr. Christopher Wihartomo, S.Com, untuk dapat maju ke depan. Dan kami mohon dengan hormat kepada Insinyur Suwarno Widodo MSI untuk dapat memberikan plakat kepada narasumber kita pada hari ini. Maaf ya Bapak Ibu moderator. Aman ya? Ya. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Christopher Wihartomo, S.Com tentang sharing tata kelola riset dan publikasi. Terima kasih Bapak Suwarno. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki paparan materi yang kedua oleh Bapak Agus Ulimuha PhD selaku Ketua LPPI UMS. Dan dalam hal